Asyhadu an la la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati as-salatul qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah maqaman mahmudan al-jawad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba yang syukur, sehingga Allah pun akan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada kita apa yang menjadi kebaikan untuk kita. Baik apa yang menjadi syariat Allah itu berupa perintah atau juga larangan. Tidak ada yang Allah perintahkan kepada kita dari segala macam bentuk perintah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, melainkan semuanya memberikan kebaikan untuk kita. Begitu pula seluruh larangan yang Allah larangkan kepada kita, baik yang secara zahir langsung kepada hukum haram ataupun mengisyaratkan kepada sesuatu yang dibenci, tidak lain semuanya juga untuk kebaikan kita. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi makna daripada takwa yang selalu dipesankan oleh sang khatib dalam khutbahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bertakwa, bertakwa, bertakwa. Di mana ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa sangatlah banyak. Bahkan Rasul pun dalam setiap wasiatnya selalu mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk bertakwa dan bertakwa. Kenapa? Karena sesungguhnya takwa itu menjadi kunci dan sebagian besar sebab orang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di dalam ayat yang ke-32 dan yang ke-29 dari surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita isyarat. Kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah, orang yang mengagungkan, membesarkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, perintah-perintah Allah. Kata Allah apa? Fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya syiar-syiar Allah yang kita diperintahkan untuk mengagungkan dan membesarkannya itu bagian daripada ketakwaan hati kita. Para jemaah sekalian, ayat ini oleh para ulama termasuk oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diartikan bahwa yang dikatakan syair ini bukan sekedar perintah secara umum. Karena ayat-ayat ini bertalian dengan ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada adanya ibadah haji, kemudian kurban. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna mengagungkan syiar Allah tersebut, kata beliau, yaitu dengan cara bagaimana seseorang bersiap diri. Untuk apa? Untuk bisa menyiapkan hewan. Hewan yang gemuk. Hewan yang bagus. Untuk apa? Untuk disembelih di hari Idul Adha. Di mana ini bagian daripada yang sebagian kita lalai. Lalai dari mengagungkan syiar tersebut. Syiar kita di situ sering ada hanya untuk ada salat Idul Adha. Sementara jarang di antara kita yang tertarik untuk mensyiarkan dan mengagungkan
Apa yang syiar Allah yang dimaksud oleh ayat tadi secara khusus berupa menyiapkan hewan untuk disembelih. Yang ada banyak kan kalau misalnya di Idul Adha itu kan kita yang ngantri. Ngantri apa? Ngantri untuk mendapatkan bagi-bagi. Sementara adalah tadi kita tidak termotivasi atau belum termotivasi untuk bisa menjadi orang yang langsung melakukan penyembelihan. Padahal kata Rasul tidak ada amalan yang paling hebat ketika di hari Idul Adha tersebut dari iraqatud dam. Dari bagaimana kita menyembelih hewan. Para jemaah sekalian, maka coba kita berupaya. Jadikan apa yang menjadi syiar Allah di hari tersebut menjadi syiar yang kita agungkan. Sehingga apa yang menjadi keagungan tersebut bukan hanya di Mekah. Dengan orang-orang menyembelih hewan hadiyunya. Kan orang-orang yang melakukan haji tamattu dia wajib menyembelih hadiyu. Sembelihan hewan. Begitu banyak sehingga pemerintah adalah menyiapkan pabrik khusus untuk bisa dikemas. Untuk diberikan kepada kaum muslimin di penjuru dunia di tempat-tempat yang butuh kepada bantuan. Kalaulah kita bisa sebagai kaum muslimin berupaya. Jangan kita beralasan Ustadz untuk berudhiyah atau untuk berkurban. Saya susah. Karena begini-begini, jangan adalah kita berpikir susah terlebih dahulu. Tapi bagaimana kita punya niat, punya keinginan untuk hal tersebut. Karena sungguhnya kalau orang sudah punya niat, Allah akan memberikan kemudahan. Ini yang penting. Ya kan? Banyak di antara kita yang niatnya pun tidak. Yang ada inginnya kalau sudah Idul Adha ngantri. Ngapain? Untuk mendapatkan bagian dari apa? Bagian-bagian yang dibagi-bagikan. Sementara kita tertarik untuk melakukannya. Para jemaah sekalian, wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Termasuk di antara tadi, ya kan, menyembelih. Fa inna dzalika min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub. Itu bagian terdapat ciri ketakwaan hati kita. Jadi ketakwaan hati kita yang kita selalu ingin mewujudkan nilai takwa dalam kehidupan itu harus diwujudkan dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau kita melihat kepada ayat yang sebelumnya yang Allah menyebutkan dalam ayat ke-30-nya, Allah katakan wa may yu'azzim hurumatillah. Barang siapa yang pula mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairul lahu inda rabbih. Itu pun juga menjadi kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu harus kita agungkan. Dengan apa? Dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Para jemaah sekalian, maka apa yang menjadi syiar-syiar Allah dari perintah-perintah, yuk kita agungkan. Kita sholat, ya kan. Itu bagian daripada syiar Allah. Kita adalah bersaum, itu bagian daripada syiar Allah. Kita melaksanakan ibadah haji, itu bagian daripada syiar Allah. Semuanya kita agungkan. Orang membaca Al-Quran, itu juga bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harusnya lakukan setiap kita. Jangan rumah kita tidak ada syiar daripada syiar-syiar Allah. Rumah kita nggak pernah ada terlantunkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah-perintah Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu bagian daripada ciri ketakwaan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kita selalu apa? Mengagungkan apa yang menjadi aturan Allah. Apa yang menjadi perintah Allah. Apa yang menjadi larangan Allah. Perintahnya kita kerjakan. Larangannya kita jauhi. Sehingga nilai takwa yang selalu diwasiatkan oleh sang khatib dalam khutbahnya bisa terwujud dalam kehidupan kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan akan makna tadi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, beliau adalah mengutipkan beberapa riwayat tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dalam melaksanakan apa yang menjadi syiar awal tersebut. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini, Rasul berudhiyah, Rasul menyembelih hewan kurban, bikabsyaini, dengan 2 kambing yang besar, amlahaini, yang berwarna hitam dan putih, qakranaini, yang memiliki tanduk. Itu adalah bagian daripada riwayat yang menyebutkan kepada kita bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita untuk melakukan sembelihan Idul Adha tersebut. Di mana ini bagian daripada yang harus kita upayakan dalam hidup. Jangan kita hanya mengatakan bahwa itu menjadi sunnah bagi orang yang mampu saja. Kita semua sebetulnya mampu, tapi kita punya niat tidak. Karena untuk bisa sampai kepada Idul Adha itu kan perlu waktu setahun yang setiap tahunnya berulang. Kalaulah saja setiap kita punya adalah tabungan yang sedikit, kemudian kita belikan hewan yang masih kecil, dalam waktu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, di waktunya pas Idul Adha, hewan itu sudah besar dan layak untuk disembelih. Namun kalau kita hanya mengandalkan di hari itu baru punya uang, mungkin sebagian kita susah. Ini yang harus kita jadikan. Jangan sampai ada masjid yang besar, sementara yang menyembelih hewan udhiyah sapinya cuma 2, kambingnya 10. Padahal ini lingkungannya orang pada punya harta. Tapi kenapa nggak tertarik? Karena tadi belum adalah nilai takwa dalam kehidupannya terwujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, motivasi untuk apa? Untuk kita bisa mewujudkan nilai takwa dengan bentuk-bentuk ibadah seperti ini yang terkadang adalah kita lalai daripadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk juga menguatkan apa yang menjadi syiar-syiar Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dari menjaga sholat yang 5 waktu, dari mendatangi masjid, dari membaca Al-Quran dan yang lainnya. Karena semuanya itu adalah bagian dari bagaimana kita mewujudkan nilai takwa yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu dijaga. Bahkan Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati namun tidak memiliki nilai Islam, tidak memiliki nilai takwa dalam kehidupan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.